Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis penggunaan WiFi dan Bluetooth. Adapun nama kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Arifin Ruzikri Ardian dengan NIM akhir 83, dan teman saya Muhammad Aziz Dermawan dengan NIM akhir 58, dan ada teman kami juga Jandri Albert Simanupang dengan NIM akhir 29, dan ada Bolan Syahputra dengan NIM akhir 64, dan ada Andirian Syahputra dengan NIM akhir 71. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi nirkabel seperti WiFi dan Bluetooth ini telah menjadi fondasi utama dalam ekosistem komunikasi digital modern, mendukung aplikasi mulai dari Internet of Things atau yang biasa disebut IoT hingga komputasi privasinya. Penelitian ini dapat dilakukan untuk menganalisis dan dapat membandingkan secara real sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut terhadap kinerja WiFi dan Bluetooth hingga guna memberikan rekomendasi praktis dalam jaringan dan pemilihan teknologi yang dapat dan tepat berdasarkan kondisi lingkungan spesifiknya. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuannya. Yang pertama, menganalisis pengaruh jarak terhadap kinerja WiFi dan Bluetooth berdasarkan parameter RSSI, throughput, latency, dan packet loss. Nah, yang kedua itu mengkaji dampak penghalang fisik terhadap kualitas komunikasi kabel pada teknologi WiFi dan Bluetooth-nya. Nah, yang terakhir itu dapat membandingkan kinerja WiFi dan Bluetooth dalam berbagai kondisi lingkungan berdasarkan hasil pengujiannya. Demikian. Baik, untuk teori dasarnya, WiFi dan Bluetooth merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang radio pada pita frekuensi 2,4 GHz. WiFi dirancang untuk komunikasi data berkecepatan tinggi dengan jangkauan relatif luas, sehingga banyak digunakan untuk akses jaringan dan internet. Sementara itu, Bluetooth digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan komunikasi daya rendah. Oke, untuk metode pengujian dilakukan dengan mengukur kinerja WiFi dan Bluetooth pada beberapa variasi jarak serta kondisi tanpa penghalang atau LOS dan dengan penghalangan NLOS. Parameter yang diuji meliputi RSSI, throughput, latency, dan packet loss yang diukur menggunakan aplikasi pengukur WiFi dan Bluetooth. Hasil pengujian kemudian dicatat dan dianalisis untuk membandingkan pengaruh jarak dan penghalang terhadap kinerja kedua teknologi nirkabel tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tabel hasil pengujian. Di sini seperti yang kita lihat ada tabel pengukuran untuk WiFi. Nah, di sini kami melakukan pengukuran di jarak 1 meter. Kami mendapatkan untuk RSSI-nya itu untuk kekuatan sinyal itu 47 dBm. Dan untuk speed-nya itu kelajuan sinyalnya itu 72 Mbps. Dan untuk frekuensi gelombang sinyal itu 2437 MHz. Untuk alamat IP-nya itu 192.168.1.9. Dan untuk BSS ID-nya itu merupakan untuk mengidentifikasi unik untuk setiap akses titik WiFi-nya. Nah, untuk pengukuran 1,5 di sini untuk RSSI-nya itu 39 dBm kekuatan sinyalnya, dan untuk kelajuan sinyalnya itu 72 Mbps. Untuk frekuensinya masih sama, yaitu di 2437 MHz. Untuk alamat IP-nya masih sama dan BSSD-nya masih sama. Dan untuk kami melakukan pengukuran di jarak 2 meter, yaitu untuk RSSI-nya itu 43 dBm dan speed-nya itu masih sama 72 Mbps. Dan untuk pengukuran 2,5 meter untuk kekuatan sinyalnya itu 42 dBm dan kekuatan sinyalnya 72 Mbps. Dan untuk pengukuran di 3 meter yaitu untuk RSSI-nya itu naik menjadi 54 dBm dan kecepatan sinyalnya 72 Mbps. Dan untuk pengukuran di 3,5 meter naik lagi menjadi 56 dBm dan untuk kelajuan sinyalnya itu masih sama yaitu 72 Mbps. Dan untuk pengukuran di 4 meter naik lagi menjadi 60 dBm dan untuk kelajuan sinyalnya masih tetap sama. Dan di pengukuran 4,5 meter naik lagi menjadi 62 dBm dan untuk kelajuan speed sinyalnya masih sama yaitu 72 Mbps. Dan untuk pengukuran 5 meter naik lagi menjadi 77 dBm dan untuk speednya masih sama yaitu 72. Dan untuk pengukuran 5,5 meter untuk RSSI-nya itu naik menjadi 80 dBm dan untuk speednya 72 Mbps. Jadi dapat kita lihat semakin
jauh jarak kita, maka kekuatan sinyalnya itu semakin besar. Bisa jadi itu untuk kekuatan sinyalnya itu RSI-nya itu semakin melemah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel hasil pengukuran Bluetooth, yang dimana untuk kami mengambil data Bluetooth itu mengalami beberapa kegagalan, seperti kegagalan saat pengambilan data, yaitu WiFi-nya hilang-hilang, dan untuk itu kami telah menemukan solusi yang dimana kami tetap mengukur menggunakan TWS. Baik, untuk yang tabel pertama ini adalah tabel yang dimana kami mengukur tanpa penghalang. Berarti kami mengukur dari, nanti akan kami terangkan, akan kami kasih video dokumentasi yang dimana kami mengukur menggunakan satu batang kayu yang berukuran 1 meter, lalu kami ukur secara real time. Baik, untuk di ukuran 0,5 meter, yaitu dengan tipe Bluetooth klasik BR IDR, yaitu Bluetooth handset Bluetooth, dengan kekuatan sinyal yaitu minus 66 dBm, dengan signal strength-nya yaitu excellent, dan app distension-nya 0,76. Nah, di sini kami mengalami kebingungan, yang dimana saat kami mengukur terdapat selisih pada aplikasinya, yaitu jarak di HP, di aplikasi dengan di real time itu sangat berbeda. Dan untuk pengukuran jarak kedua yaitu 1 meter, yaitu dengan tipe Bluetooth-nya sama, namun kekuatannya mengalami perubahan yaitu 69 dBm. Tapi kekuatan sinyalnya tetap excellent dan app distension-nya itu sesuai, yaitu 1,00 M. Nah, untuk pengukuran yang ketiga yaitu 1,5 meter yang dengan tipe Bluetooth-nya klasik BR IDR, yaitu RSI kekuatan sinyalnya itu mengalami peningkatan yaitu minus 74 dBm dengan kekuatan masih excellent, dan di jarak aplikasinya itu mengalami selisih yaitu 1,58 meter. Dan untuk jarak kedua yaitu 2 meter, jarak yang kelima yaitu 2 meter, 2,5 meter, yaitu dengan tipe Bluetooth-nya tetap sama, namun kekuatan sinyalnya itu mengalami peningkatan yaitu 79 dBm, dan sinyal strength-nya itu mengalami perubahan yang dimana menampilkan very good, dan kekuatan jarak distension-nya yaitu di aplikasi dengan selisih 1 cm yaitu 2,51 meter. Dan untuk jarak yang ketujuh kami mengukur dengan jarak 7 meter yaitu dengan tipe Bluetooth-nya masih sama yaitu klasik BR IDR. RSSI-nya mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu minus 90 dBm dengan kekuatan signal strength-nya low coverage. Dan untuk di aplikasinya itu distension-nya itu mengalami selisih juga yaitu 6,92 meter. Dan untuk pengukuran terakhir yaitu pengukuran 11 meter klasik BR IDR, tipe Bluetooth-nya tetap sama dan mengalami RSI-nya berubah menjadi minus 95 dBm, dan signal strength-nya itu low coverage, dan app distension-nya itu dengan mengalami selisih yaitu 10,96 meter. Mengapa kami tidak melanjutkan lagi? Ya karena lebih dari 11 meter ini Bluetooth-nya itu sudah tidak kedetek, sudah tidak kebaca. Maka dari itu kami tetapkan hanya sampai 10 pengukuran. Baik, ini adalah tabel pengukuran Bluetooth yang ada penghalangnya, yaitu pada jarak 1 meter, tipe Bluetooth-nya tetap sama, yaitu klasik BR Ranked, BR, EDR, dan RSI-nya itu sudah minus 85 dBm, dan masih dalam jarak very good, dan app distension-nya 4,37 meter. Nah, ini adalah jarak 1 meter. Namun, handset Bluetooth itu berada di dalam kamar, lalu pintunya ditutup, dan kami melakukan pengukuran, di aplikasi itu kehitung 4,37 meter. Namun jarak aslinya yaitu hanya 1 meter dari balik dinding. Nah, untuk jarak kedua yaitu 2 meter dari balik dinding, yaitu tipe Bluetooth-nya tetap sama. Namun RSSI-nya mengalami perubahan yaitu minus 92 dBm. Dan sinyal strength-nya good, tapi app distension-nya itu kebaca dia sudah jauh berada di 8,32 meter. Nah, untuk pengukuran ketiga yaitu 3 meter dengan tipe Bluetooth-nya sama, namun RSSI-nya itu berubah menjadi minus 95 dBm dengan sinyal strength-nya itu low coverage. Dan app distension-nya itu kehitung 10,96 meter.
Tapi jarak aslinya yang kita hitung hanya 3 meter. Dan pengukuran terakhir itu adalah 5 meter, yang dimana tipe Bluetooth-nya masih klasik BR IDR dengan RSSI-nya itu minus 97 dBm, dan sinyal strength-nya itu low coverage, dan jarak di aplikasinya kebaca yaitu 13,18 meter, dan jarak aslinya yang kami ukur hanya 5 meter. Maka dapat kita simpulkan untuk tabel pengukuran Bluetooth dan penghalang itu mengalami perubahan yang begitu besar, karena setiap jarak yang ada penghalang itu RSI-nya lebih tinggi daripada yang tidak ada penghalangnya. Berdasarkan grafik pengukuran Wi-Fi tersebut, kekuatan sinyal RSSI mengalami penurunan seiring bertambahnya jarak antara perangkat dan router. Pada jarak dekat sekitar 1 sampai 2,5 meter, nilai RSI-nya itu masih relatif kuat dan stabil di kisaran min 40 hingga min 45 dBm. Namun, mulai jarak sekitar 3 meter ke atas, terjadi penurunan sinyal yang cukup signifikan, ditandai dengan nilai RSSI yang semakin mengecil, lebih negatif, hingga mencapai sekitar min 75 sampai min 80 dBm pada jarak jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak transmisi, redaman sinyal patch loss semakin besar, sehingga kualitas koneksi Wi-Fi menurun dan berpotensi mempengaruhi throughput serta kestabilan jaringan. Baik, ini adalah tabel grafik yang dimana pengukuran Wi-Fi, speed, dan jarak. Dimana kekuatan untuk speednya itu tetap, walaupun sudah mencapai dengan jarak yaitu 5,5 meter dengan kekuatan 72 Mbps. Dan dimana dia masih tetap dengan menunjukkan grafik lurus yang tidak naik turun, itu menandakan bahwa speednya itu memiliki kestabilan yang membuat jaringan Wi-Fi itu lancar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada pengukuran Bluetooth yang ada penghalang dan tidak ada penghalang. Nah, ini terdapat grafik dari perbandingan pengukuran Bluetooth yang ada penghalang dan tidak ada penghalang. Nah, dapat disimpulkan bahwa Bluetooth sangat sensitif terhadap penghalang. Nah, hal ini terlihat jelas dari perbandingan nilai RSSI pada kondisi tanpa penghalang dan dengan penghalang. Pada jarak yang relatif dekat, misalnya 1 sampai 2 meter, nilai RSSI tanpa penghalang masih berada pada kisaran minus 69 hingga minus 76 dBm dengan kategori sinyal excellent. Sedangkan ketika terdapat penghalang, nilai RSI langsung turun signifikan hingga sekitar min 85 sampai min 92 dBm. Meskipun jaraknya masih pendek, penurunan RSSI yang tajam ini menunjukkan bahwa keberadaan penghalang menyebabkan redaman sinyal yang besar pada Bluetooth. Nah, sehingga kualitas koneksi cepat menurun dan masuk kategori low coverage pada jarak yang lebih pendek dibandingkan kondisi tanpa penghalang. Nah, dengan demikian, tabel tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Bluetooth memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap penghalang fisik. Oke, nah, Bluetooth ini lebih cocok digunakan pada kondisi komunikasi jarak dekat yang tidak membutuhkan kecepatan dan tinggi, namun mengutamakan konsumsi daya rendah dan kemudahan koneksi. Nah, teknologi ini ideal untuk menghubungkan perangkat seperti headset, speaker, keyboard, mouse, dan sensor IoT karena proses pairing yang sederhana dan efisiensi energi yang baik. Nah, Bluetooth ini juga sesuai untuk pertukaran data berukuran kecil atau periodik, terutama pada Bluetooth Low Energy atau BLE, sehingga sangat efektif digunakan pada perangkat berbasis baterai dan aplikasi yang tidak memerlukan throughput besar. Sekian. Baik, kita memasuki di bagian kesimpulan. Berdasarkan pengujian dan analisis serta dilakukan, dapat diketahui bahwa performa Wi-Fi dan Bluetooth sangat dipengaruhi oleh jarak, keberadaan penghalang, serta intervensi lingkungan. Semakin bertambah jarak antara pemancar dan penerima, kualitas sinyal mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh melemahnya nilai RSSI atau kekuatan sinyal. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya throughput atau kekuatan sinyal itu tadi, serta meningkatnya latensi dan packet loss. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Wi-Fi memiliki jangkauan dan kecepatan transmisi data yang lebih tinggi dibandingkan Bluetooth. Namun demikian, Wi-Fi tetap rentan terhadap gangguan interferensi, khususnya pada frekuensi 2,4 GHz. Di sisi lain, Bluetooth menawarkan efisiensi daya yang lebih baik, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan kestabilan koneksi, terutama pada kondisi tanpa garis pandang langsung.
Baik, itulah tadi akhir dari presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Oke, untuk yang pertama itu jarak yang pertama itu 0,5 meter. Nah, tipe Bluetooth-nya itu klasik. RSSI-nya itu min 66 dBm. Signal strength-nya itu excellent. PP-nya distance-nya itu 0,76 meter. Nah, yang kedua itu jaraknya 1 meter. Tipenya itu klasik. RSSI-nya itu min 69 dBm. Signal strength-nya itu excellent. APP distance-nya itu 1,00 meter. Nah, oke, yang ketiga itu ada 1,5 meter. Ini ditambah berarti 2 meter, 2 meter setengah, 2 meter aja kan? 2 meter, 1,5. 1,5 berarti ya di tengah. Nah, tipe Bluetooth-nya itu klasik. RSSI-nya itu min 74 dBm. Signal strength-nya itu excellent. Aplikasi distance-nya itu 1,58 meter. Oke, yang ketiga, yang keempat itu 2 meter. Ya, 2 meter. Tipe Bluetooth-nya itu klasik. RSSI-nya itu min 76 dBm. Signal strength-nya itu excellent. Aplikasi distance-nya itu 1,91 meter. Nah, untuk jarak yang selanjutnya itu 2,5 meter. 2,5 meter setengah. Tipe Bluetooth-nya itu klasik. RSSI-nya itu min 79 dBm. Signal strength-nya itu very good. Aplikasi distance-nya itu 2,51 meter. Oke. 5 tuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kita melanjutkan pengukuran pada sinyal WiFi, yang dimana kami sini berdiri di jarak berkisaran 1 meter, dan sini mendapatkan untuk RSSI-nya itu 47 dBm dan untuk speednya itu 72 Mbps. Nah, ini jika ini tadi 1 meter, berarti ini 1,5 meter. Kami melakukan pengukuran di 1,5 meter. Dan itu untuk RSSI-nya itu udah berubah menjadi dari 47 menjadi 39. Dan untuk speednya masih sama, masih 72 Mbps. Frekuensinya masih sama di bawah rata-rata 2437 MHz. Nah, selanjutnya ini di bagian 2 meter. Oh, 2 meter. Bagian 2 meter, setelah 1 meter, 1,5 dan 2 meter. Di sini kami mendapati untuk RSSI-nya itu berubah menjadi 43 dBm dan untuk speednya itu masih tetap sama, yaitu 72 Mbps dan frekuensinya masih sama 2437 MHz. Nah, di sini kami berdiri di kisaran 2,5 meter dan untuk RSSI-nya itu 42 dBm dan untuk speednya itu sendiri masih sama 72 Mbps. Nah, di sini kami berdiri di bagian dengan jarak 3 meter, yaitu untuk bagian RSSI-nya itu 54 dBm dan untuk speednya itu masih sama 72 Mbps.